Kenapa kita tetap pakai iPhone, bukan Android atau brand lain? Memang karena kebutuhan atau yang penting iPhone? Oke semuanya, kali ini gue Arfat dari channel Halo Kope mau sedikit membahas tentang beberapa alasan kenapa kita tetap memilih iPhone sebagai daily driver kita. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih, kita mau kenalan sedikit nih tentang si iPhone ini nih. Mulai dari sejarahnya, kapan pertama kali diluncurkan, dan sebenarnya filosofinya apa sih? Biar kita makin kenal aja gitu. Kan seperti kata pepatah lama, tak kenal maka tak sayang. Maka biar kita lebih sayang, harus lebih kenal. Apa sih? Pokoknya kita kenalan dulu deh dengan si iPhone ini. So, iPhone pertama kali diluncurkan oleh Apple dan dipresentasikan oleh Steve Jobs ya, itu pada tanggal 9 Januari 2007. Dan itu adalah salah satu presentasi produk terbaik yang pernah ada dan pernah dilakukan oleh sebuah brand. Dan pada kesempatan itu ya, Steve Jobs juga mengatakan bahwa melalui iPhone, Apple akan menciptakan kembali sebuah perangkat telepon, menciptakan kembali dalam tanda kutip. Dan itu benar-benar berefek dan berimpact besar banget sampai sekarang, gengs. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Kita bisa tahu ya bahwa sebelum iPhone diluncurkan di 2007, default dari handphone yang ada itu ya kayak gitu aja gitu. Layar kecil dan ada keyboard di bawahnya. Tapi semenjak iPhone keluar, semua perangkat smartphone itu dengan layar besar dan semuanya juga mengikuti tren yang dikeluarkan oleh iPhone. Itu merubah semuanya banget. Itu terhitung ya dari tahun 2007 sampai dengan sekarang tahun 2021, tren smartphone itu berubah pure karena Apple meluncurkan iPhone di tahun 2007. Well, that was a great speech by Steve Jobs. So, kalau kita berbicara tentang produk Apple, khususnya saat ini iPhone, itu nggak bisa jauh-jauh kalau kita nggak ngebahas tentang filosofi dari Apple itu sendiri, yaitu kesederhanaan. Kita bisa lihat ya bahwa produk-produk dari Apple itu sederhana banget dari segi desain, apalagi iPhone. Tapi kalau kita lihat juga dari kesederhanaan itu, Apple justru mengedepankan tentang fungsional yang paling terbaik di iPhone-nya. Ya kalian bisa lihat lah, misalnya kalian mau foto-foto pakai iPhone, kamera dari iPhone itu udah keren banget hasil fotonya ya. Terus kalau kalian mau main game, dari game yang paling simple sampai yang paling berat itu bisa dimainkan dengan baik. Padahal iPhone sendiri kan bukan handphone gaming ya. Terus kalau kalian mau multitasking nih, mengerjakan beberapa kerjaan dengan waktu yang hampir bersamaan, iPhone bisa banget memenuhi itu semua. Itu keren banget pokoknya. Alasan yang pertama kenapa kita dan kalian semua tetap memakai iPhone adalah iPhone bisa menaikkan derajat sosial. Mungkin ini menjadi faktor mayoritas ya yang menjadikan orang tetap memakai iPhone atau yang belum memakai iPhone mau memakai iPhone. Walaupun sebenarnya kita sendiri nggak suka ya dengan filosofi ini, tapi itulah kenyataan yang ada di lapangannya. Kenapa iPhone itu bisa menaikkan derajat sosial ya? Kalau menurut kita sih itu nggak lain karena Apple jago banget mengemas produknya melalui sebuah kesederhanaan, tapi tetap bisa menonjolkan sebuah kemewahan. Itulah yang membuat Apple menjadi eksklusif brand yang dengan otomatis bisa menaikkan derajat status sosial seseorang ketika menggunakan produk mereka. Ya itu nggak jauh-jauh lagi dari filosofi Apple sendiri, yaitu kesederhanaan. Susah loh membuat hal yang rumit itu menjadi sederhana. Smartphone itu kan rumit ya buatnya, tapi Apple nggak buat smartphone ini bisa menjadi sederhana aja gitu. Dan mungkin itu yang menjadi poin kedua kenapa kita tetap memakai iPhone. Simplicities. Poin yang kedua adalah kesederhanaan dan juga detail. Simplicity and details itu penting banget. Seperti kita lihat ya, di iPhone yang gue pegang ini ada iPhone 11 warna black, yang emang kalau kita lihat dari desainnya itu cuma ada 3 tombol yang ada di bodinya, tombol volume dan juga tombol power yang ada di sini. Yang posisinya itu pas banget ya, nggak melenceng, nggak kekurangan apapun, pokoknya pas dan presisi banget. Di bagian bawah cuma ada paduan antara mic, speaker, dan juga lightning bolt, yang mana memang semenjak iPhone 7, jack audio sudah dihilangkan oleh Apple. Simple banget, dan ini nggak melepas kemewahan dari iPhone-nya itu sendiri.
Ditambah lagi ya, selain detail dari bodinya yang emang keren banget dan sederhana, iOS dari iPhone sendiri ini user friendly banget dan emang ngebuat candu banget. Dan itu mungkin yang menjadi alasan ketiga kenapa kita tetap pakai iPhone. Software developing. Poin yang ketiga adalah software developing dari Apple-nya itu sendiri. Dan khususnya di video ini, itu adalah iOS dari iPhone. Kita tahu ya bahwa iOS dari iPhone ini user friendly banget dan user experience-nya juga enak banget. Buat kalian yang udah pernah pakai iPhone atau yang udah pakai iPhone dari zaman lama, mungkin kalian udah ngerasa candu banget ya dengan iOS ini sendiri gitu. Kita pribadi sih nggak pernah ya ngerasain atau mau komplain tentang iOS dari iPhone ini sendiri. Ya selama kita pakainya normal-normal aja, misalnya nggak di jailbreak nih, ya kecuali kalian paham tentang jailbreak, ataupun misalnya kalian update iOS-nya dengan cara yang benar, jadi nggak kenampak gitu, kayak misalnya kamera blank atau baterainya yang boros. Selain user friendly tadi, iOS ini juga atau iPhone ini juga masih memperhatikan device-device lamanya yang mana itu keren banget. Contoh terdekatnya ya iPhone 6s yang notabene keluar tahun 2015 itu masih lo dapet update iOS 15. Terkejut kita ngelihatnya, karena kan iPhone 6s itu keluar tahun 2015 ya, dan masih dapat update dari Apple itu keren banget gitu. Dan software developing tadi itu membuat semua produk-produk Apple itu bisa tersinkronisasi dengan baik terhadap satu dengan yang lainnya. Kayak contohnya AirPods yang gue pegang ini bisa dengan mudah banget terkonek dengan iPad. Gampang banget kan? Dan itu menjadi alasan selanjutnya kenapa kita tetap memakai Apple, karena ekosistem yang udah terbangun dengan rapih. Faktor selanjutnya adalah kemudahan mensinkronisasi iPhone dengan beberapa perangkat Apple yang lainnya, atau Apple menyebutnya dan banyak orang menyebutnya sebagai ekosistem. Ya kita bisa lihat ya gimana gampang dan mudahnya menyambungkan AirPods dengan iPhone kalian jika kalian ingin mendengarkan musik. Tinggal buka AirPods-nya, langsung aja gitu connect. Dan jika misalnya kalian mau mengambil foto atau video dari iPhone kalian dan kalian langsung mau edit nih foto atau video hasil jepretan kalian itu langsung ke MacBook kalian, itu bisa langsung lewat AirDrop saja. Bayangin, gak perlu pakai email, gak perlu juga sambungkan kabel data, cukup dengan mengirim lewat AirDrops dan prosesnya juga cepat. Itulah kenapa ekosistem ini juga menjadi candu ya. Apalagi kita juga tahu bahwa kamera dari iPhone ini emang udah cakep banget buat kalian yang mau produktif di bidang kreatif. Mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa kamera dari iPhone ini yang menjadikan kalian tetap memakai iPhone. Poin yang terakhir adalah kamera. Sebenarnya nggak banyak yang bisa gue bahas di kamera ini. Seperti yang udah banyak banget orang tahu, ini juga menjadi faktor mayoritas kenapa kalian ataupun kita juga tetap memakai iPhone sebagai daily drivernya. Hasilnya itu cakep banget, natural gitu. Walaupun banyak ya mungkin brand smartphone lain yang mengusung kayak misalnya ada Pro apa, Midnight apa dan lain-lain. Tapi iPhone cukup aja gitu. Kayak apa yang kalian lihat dan mata kalian dan kalian jepret di handphone kamera kalian, itu hasilnya sama dan natural banget. Diedit ataupun enggak, hasilnya itu udah pasti cakep banget kalau dari iPhone. Itu udah jaminan aja gitu. Pokoknya mantep lah. Apalagi nih buat kalian ya yang aktif di Instagram dan punya online shop, hasil kamera jika kalian langsung rekam story dari Instagram kalian nih dari iPhone itu cakep banget dan dijamin gak akan ada FPS patah. Mantep banget kan kamera dari iPhone ini. Nah, jadi itu dia beberapa faktor yang udah tim Kopek pilih kenapa kita semua tetap memakai iPhone sebagai daily drivernya ya. Kalau ditanya tim Kopek sendiri, ada beberapa faktor yang emang masuk dan kita setuju bahwa itu menjadi alasan kita tetap pakai iPhone. Misalnya tentang simplicity dan kesederhanaan. Kita suka lah hal-hal yang sederhana tapi mantep gitu, nggak terlalu rumit. Lalu juga dari software developing yang emang candu dan keren banget. Kamera, nggak usah ditanya lagi. Ekosistem yang juga emang membantu banget untuk produktivitas pekerjaan. Tapi ada satu alasan yang tim Kopek sendiri nggak setuju dan nggak suka gitu.
ini menjadi alasan kita tetap pakai iPhone, yaitu menaikkan derajat status sosial seseorang. Karena ya nggak secetek itu loh untuk melihat status sosial seseorang hanya dari device yang dia pakai. Karena mau setinggi apapun status sosial seseorang di dunia ini, itu akan tetap sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, brother. So, kalau buat kalian sendiri, apa nih alasan kalian tetap memakai iPhone sebagai daily driver kalian? Atau alasan kenapa kalian mau berpindah platform dari brand atau Android lain ke iOS dan iPhone? Kalian bisa diskusi dan tulis komentar faktor kalian memakai iPhone di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan diskusi lebih banyak di bawah juga. Oke, terima kasih.